mikir. Karena itu biar tidak benar ojo mikir. Itu aja kok. Itu kata Gus Dur ya. Ya, Haji Abdurrahman Wahid itu punya peninggalan satu kalimat yang saya sukai. Gitu aja kok. Repot. Kenapa di dunia ini jangan ada yang dibuat repot. Mau dipecat, monggo. Ya, mau diusir, monggo. Yang penting masuk surga. Gak bisa makan, tinggal poso. Gitu aja kok. Repot. Enak. Enak. Ya. Jadi kan bingung dia jadi begini. Santai ya, pokoknya jam 1 kurang seperempat, insya Allah ceramahnya selesai. Janji nggak minta tambah. Genepi jam 1. Tergantung lah, kalau ternyata jam 1 kurang seperempat belum puas, nanti kan setelah zuhur ada baca wirdul latif. Nah, sebelum wirdul latif nanti ditambah lagi boleh. Sip. Tambah dikit, nggak usah banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita-cerita, ngobrol saja. Pernah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pergi bersama sahabat. Nabi kalau pergi sama sahabat lengkap. Ada tukang masak, ada tukang potong hewan. Ya, semua ada bagiannya. Dulu belum ada kulkas. Ya, belum ada kulkas. Jadi kalau pergi yang dibawa itu bukan daging kambing, tapi yang dibawa kambingnya. Yang dibawa kambingnya. Setiap safar seperti itu. Ada yang tugas bawa kambing. Nah, ketika istirahat di padang Sahara, waktu makan siang. Ya, waktu makan siang. Saat itulah Nabi Muhammad SAW ngomong kepada sahabat, saatnya ini untuk makan siang. Sahabat gak pakai disuruh. Itu ciri-ciri sahabatnya Nabi. Sahabatnya Nabi itu tidak nunggu perintah, tapi mengajukan untuk menawarkan jasa. Makanya muslim yang baik tidak tunggu dimintai tolong. Apa yang bisa dilakukan dia lakukan. Nah, ini juru potong hewan yang datang. Kanjeng Nabi SAW, izinkan saya nyembelih kambingnya. Sama Nabi, silahkan. Sahabat yang bisa masak segera angkat tangan. Kanjeng Nabi, izinkan saya untuk memotong-motong dagingnya. Silahkan. Kanjeng Nabi, izinkan saya untuk memasak dagingnya, bumboni. Silahkan. Sahabat semua pergi, semua tenang. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW duduk, kemudian bangun dari duduknya, bangkit. Beliau bersabda, wahai sahabatku, kalau begitu izinkan saya yang cari kayu bakarnya. Izinkan saya cari kayu bakarnya. Sahabat teriak, ya Rasulullah, jangan, biar saya yang cari kayu bakarnya. Kata Rasul, tidak, biar saya saja. Soalnya Allah paling gak senang lihat sekelompok orang yang lain sibuk bekerja, kok yang satu duduk nganggur, tidak ikut andil dalam pekerjaan tersebut. Kemudian Kanjeng Nabi pergi cari kayu bakar. Pertanyaan saya, dari semua pekerjaan tadi yang paling sulit mana? Masak, potong kambing, atau cari kayu bakar? Cari kayu bakar. Carinya di mana? Di hutan atau padang Sahara? Padang Sahara. Padang Sahara itu adanya pasir atau kayu? Pasir atau batu? Pasir, batu. Kayu susah atau mudah? Susah. Nah, Kanjeng Nabi cari yang susah atau yang mudah? Cari yang susah. Kanjeng Nabi minta dilayani atau melayani? Minta melayani. Rasul bersabda, Sayyidul qaumi khatibuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Yang mudah bisa melayani orang lain itulah pimpinan. Yang minta dilayani itu bukan pimpinan. Jadi pemimpin itu suka melayani. Makanya wanita yang baik di rumah tangga, wanita yang suka melayani. Masakan anak, masakan suami. Jenengan juga sebagian di sini udah berumah tangga jauh-jauh pergi ke Hong Kong juga untuk keluarga, demi melayani orang tua, demi melayani anak, demi melayani keluarga. Betul seperti itu? Nah, berarti jenenganlah pemimpinnya. Amin Allahumma amin. Sekarang saya mau nanya sama bapaknya, cuma satu dua di sini, tiga sama beliau ya. Kepada mbak-mbak sekalian, ibu-ibu, jin maupun manusia. Di sini banyak jin, tapi saya nggak bisa lihat. Doa
juga satu, Gusti ya Allah tolong saya jangan dikasih kemampuan ya. Kenapa nyawa menungso pun mumet. Lihat manusia itu udah macam-macam. Makanya kalau ada manusia pengen lihat jin atau ada orang-orang yang penasaran pengen lihat jin, itu saya justru bingung. Lah apa kurang mumet nyawa menungso? Apa kurang pusing lihat manusia? Manusia ini udah banyak yang buat kita pusing kan? Gerakannya, aktivitasnya, penampilannya dan lain sebagainya. Tapi di sini pasti ada jin muslim, pasti ada. Makanya kalau nggak disopo tersinggung. Masa yang disapa cuman apa namanya? Wahai mbak, lah kita ini jin kok nggak disapa? Wahai jin yang tidak bisa saya lihat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kumpul di aula masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ini belum ceramah, baru pemanasan. Ya bukan, Dima, kita mau nyantai belajar bareng. Jenengan duduk di sini pahalanya luar biasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya hudur majlis ilmin afdhalu min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi maridin wa huduri alfi janazatin. Huduri majlis ilmin, datang ke satu majlis ilmu. Majlis ilmu itu majlis yang bagaimana? Ya yang orang ngomongkan halal, haram, cara sholat, cara puasa, kemudian cara baca Al-Quran. Itu majlis ilmu. Pahalanya lebih utama daripada hudur, menghadiri alfi jenazah, 1000 jenazah. Wa iyadati alfi marid, menjenguk 1000 orang sakit. Yang di awal dikatakan lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pertanyaan saya kepada jenengan semua, Ramadan nanti sholat sunnahnya 20 atau berapa? Yang tarawihnya 20, alhamdulillah. Yang 8 tingkatkan jadi 20. Masa dari TK terus nggak naik, tingkatkan jadi 20. Andai kata sholatnya udah 20, 1 bulan 20 dikali 30 baru 600 rakaat. Ditambah 1 hari 5 waktu 17 rakaat. 17 kalau dikalikan 30 kira-kira ada berapa? 500. 300 ditambah 70 di 7 kali 3 berapa itu? 21. Berarti berapa semuanya? Dan pokoknya segitu. Ya pokoknya segitu. Ternyata 1 bulan penuh itu dapatnya kira-kira berapa rakaat? 17 rakaat ditambah 20 berarti 30 tuh 7 pinggir 3 rakaat berarti 40 dikalikan 30 1200. Itu sholat sunnah plus wajib selama 1 bulan. Dan jenengan duduk yang seperti ini ganjarannya lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Berarti pahalanya besar atau kecil? Banyak atau sedikit? Banyak. Kenapa dikasih pahala yang banyak padahal enak duduk, ya kan? Nyantai, enak. Bahkan nih nggak pakai tikar. Pengajian saya di Solo di Masjid Al-Wadhon juga sengaja tidak saya kasih alas. Kenapa? Karena keramiknya sudah bagus. Kenapa dikasih granit mahal-mahal? Biar lihat indahnya, biar dirasakan anyepnya. Nah kalau dikasih karpet yang jelek kan tambah elek. Lebih bagus granitnya ketimbang karpetnya. Sengaja tidak dikasih alas biar lebih indah. Sebab dalam sebuah hadis disebutkan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka dengan keindahan. Khusus ceramah di tempat-tempat tertentu saya mau dandan begini. Kalau di tempatnya nggak tertentu saya mau dandan begini. Kenapa? Repot, ruwet. Terus sirah-sirah di mumet kepala diikat-ikat ini dikira enak. Ini enggak enak, tapi mergo kepeksa ya begini. Nama itu pengen menyenangkan jenengan semua. Minimal kan sawangannya kan enak gitu ya. Daripada sawangannya tidak enak. Saya itu jelek-jelek tetap ganteng. Sejelek apapun saya tetap ganteng. Sudah ditakdirkan saya jadi orang yang ganteng. Maaf, bukan masalah parasnya, bukan. Karena nama saya itu Naufal. Nama saya Naufal. Naufal itu artinya pria tampan. Makanya enak, jeleknya seperti apapun saya tetap ganteng. Seperti orang Jawa namanya
bagus, meskipun jelek tetap bagus. Nah itulah untungnya kalau masih anak-anak bagus, nggak mungkin jadi elek. Ya, cuman sayangnya di Jawa itu kalau tikus dipanggil bagus. Orang Jawa itu kadang begitu, tikus lewat dipanggil dan bagus. Kenapa? Gue nak celuk tikus, nambah omahku dikeroyok tikus gitu. Jadi tikus aja dihormati sama orang Jawa. Ini sholat sunnah 1000 rakaat, pahalanya itu bisa kita dapatkan cuma dengan duduk di tempat yang seperti ini. Nanti kenapa saya jelaskan. Kemudian yang kedua, wahuduri alfi janazatin, menghadiri 1000 jenazah. Menghadiri jenazah itu maksudnya bukan melayat, bukan. Kalau ada orang meninggal dunia, kita datang ke rumahnya, nunggu jenazah itu dimandikan, nunggu dikafani, ikut menyolatkan, ngantarkan ke kuburan, mengikuti proses pemakaman, selesai dimakan mendoakan, setelah itu ucapkan salam takziah kepada keluarga yang ditinggalkan, itu namanya menghadiri satu jenazah. Udah pernah gitu belum? Belum kan? Belum. Nah, itu pahalanya luar biasa, seperti pahala bukit-bukit Uhud. Bukan Uhud yang besar itu emas gitu banyak, itu pahalanya masih banyak orang yang mengantar jenazah. 1000 kali mengantar jenazah itu kalah dengan 1 kali hadir di majelis ilmu. Menjenguk 1000 orang sakit, menjenguk orang sakit. Yang namanya orang menjenguk orang sakit, kalau menjenguknya itu di pagi hari, didoakan malaikat 70.000 malaikat sampai maghrib. Kalau jenguknya itu ba'dal maghrib, didoakan malaikat sampai subuh oleh 70.000 malaikat. Siapa menjenguk orang sakit, dia lagi jalan-jalan di taman surga. Sehingga kalau dia meninggal dalam perjalanannya menjenguk orang sakit, langsung masuk ke dalam surga. Tuh, itu menjenguk satu orang sakit. Saya pernah tanya teman saya dokter, jenengan itu kalau satu hari kontrol pasien sampai 1000 enggak? Enggak, itu kontrol. Nah, mbak-mbak, ibu-ibu pernah nggak masuk rumah sakit, nama itu jenguk orang sakit, kemudian tiap kamar gitu, belum sehat jenengan. Kira-kira kalau masuk setiap kamar yang di rumah sakit belum sampai 1000 kakinya udah ya sudah dari lempoh dan lain sebagainya. Pahala menjenguk 1000 orang sakit yang 70.000 malaikat mendoakan itu 1000 kali lipat akan kita dapatkan hanya dengan hadir majelis yang seperti ini, majelis ilmu. Berarti sekarang pahala kita lebih dari sholat sunat 1000 rakaat 1000 kali, 1000 rakaat, lebih dari menjenguk 1000 orang sakit, lebih daripada mengantar, menghadiri, melayat, menyolatkan 1000 jenazah. Berarti kita lebih dari 3000 pahala kita dapatkan cuma hadir di majelis seperti ini. Dan majelis ini dikatakan taman surga. Ini kita mau berdoa dulu. Ceramahnya nanti saja kalau waktunya cukup. Ini belum ceramah ya. Mau ya begini, belum ya kalau mau gitu aja kok. Sebab aku orang gelem makanya ojo mikir. Nanti pendapat orang bagaimana karepe. Nanti kalau ada ngomong gitu, ben. Nah, nanti kalau jenengan ben. Yang penting Gusti tugasnya yang dengan ilmu. Jenengan suka alhamdulillah, gak suka alhamdulillah. Jenengan gak tersinggung kurang alhamdulillah. Jenengan tersinggung alhamdulillah. Sebab nawa itu nyinggung jenengan semua. Yang tersinggung justru itu berarti pengajiannya masuk ke dalam hati. Yang gak tersinggung berarti hatinya kaku. Kira-kira yang gak tersinggung orangnya di sini dah. Wallahu a'lam. Makanya kita kalau hadir majelis itu kalau nggak kerasa apa-apa sedih ya. Kita harus sedih. Pak aku restoran sakit apa ya? Wah tidak licik aku. Minggu depan saya mau hadir lagi. Minggu depan mau hadir lagi. Biar kakunya itu hilang sampai nanti hatinya itu betul-betul lembut. Biar lembut hatinya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Rasul bersabda dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam, ngapunten sadanipun kecepatan boten ini. Cocok. Pilih yang cepat begini atau begini? Ibu-ibu. Oh, itu bahasa kantor itu saya kenal paham nggak mau saya? Itu bahasa kantor sebelum 1000 tahun yang lalu. Yang paham cuma saya, nggak percaya tanya sama orang-orang kantor kuno.
Aku orang mudik karena. Ya artinya seperti itu. Gitu aja kok. Tinggal ucap kok salah boleh, nggak salah juga boleh. Udu moco Quran, bukan baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran harus benar, harus betul, harus baik. Kalau bahasa Jawa Indonesia keliru, orang moco Quran. Gitu aja kok. Repot. Dados boten usah dipikir-pikir. Mangke mikir dados mumet menawi jenengan mumet tambah tuwa. Yang bertua cepat mati. Yang mati terus dikubur. Terus wujud jenengan rabi. Ya udah. Makanya gak usah mikir nih. Gak usah terasa. Masya Allah. Saya sebagai seorang ustaz kan sering diparani orang ngomong begitu. Oh, belum saya stres. Kenapa? Suami saya nikah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar jenengan kan lumayan. Biasanya kan nyuci pakaian sendiri. Sekarang ada yang bantu. Syukuri itu. Alhamdulillah. Kalau udah terjadi ya kita besarkan hatinya. Kalau belum terjadi kita doakan jangan terjadi. Makanya Mbak saya kasih doa mau enggak? Gini kalau malam doa begini, Gusti jadikan suamiku hanya mencintai dan menginginkan diriku. Kemanapun dia pergi hanya aku yang ingat dalam hatinya. Mau punya suami seperti itu? Saya jamin nggak mau. Karena jenengan begitu kuat sebelah saja. Sayang kamu di mana? Saya kalau di pasar, aku tak menu yo. Nah, dikindil, kemana mau dikindil? Baru duduk sama temennya, ya. Kemudian diajak, kamu di mana kok lama banget nggak pulang-pulang? Saya, aku udah kangen sama kamu loh. Saya mau nanya, punya suami seperti itu mau nggak? Dikindil kemanapun mau nggak? Nggak mau. Terus maunya yang bagaimana? Yang biasa-biasa. Ya, yang biasa-biasa ya Rabbana kita itu. Wanita itu membingungkan, dikasih yang mencintai pol orang gak? Dikasih biasa ya orang gelap. Terus maksud jenengan itu? Ya pokoknya silahkan bingung soalnya jenengan mikir. Saya kasih jurus ojo mikir. Dia tidak mau. Nah kita dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, mampir, nikmati, masuk, duduk di sana dirasakan enaknya taman surga tersebut. Saat itulah Nabi Muhammad SAW ditanya sama sahabat, kenapa sahabat gumun masih di bumi, masih di dunia, masih hidup? Kanjeng Nabi kok bilang SAW kalau lewat taman surga mampir. Siapa yang nggak pengen mampir taman surga? Dengar mall aja pengen mampir orang zaman sekarang, ya kan? Ada toko tas model baru-baru juga pengen mampir. Dikasih tahu di sana ada toko khusus muslim yang bagus-bagus baru, semua pada pengen mampir. Sahabat hidup pengen masuk surga, dikasih tahu suruh mampir taman surga. Ya sahabat segera pengen mampir, tanya sama Kanjeng Nabi, apa itu taman surga? Kami pengen mampir. Makanya Rasul bersabda, Hiratul dzikir majalis ilm, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang namanya taman surga halaqah dzikir, kumpulannya orang-orang yang dzikir. Yang namanya taman surga adalah majlis ilmu. Nah, orang yang lihat majlis ilmu, kemudian orang kumpul dzikir, itu taman surga. Sama Nabi disuruh mampir. Berarti yang undang sinten? Idza marartum bir riyadil jannati farta'u. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza marartum bir riyadil jannati farta'u. Nabi SAW memberikan pengumuman dari zaman beliau, dan ini terus terdengar di hati orang-orang yang mendengar, terdengar di hati orang-orang yang bersih, terdengar di hati setiap umat Nabi Muhammad SAW. Ucapan beliau, idza marartum bir riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, mampirlah. Ini undangan bukan dari saya, undangan bukan dari ustaz, bukan dari kiai, bukan dari habib, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan dari keluarga Nabi. Undangan ini langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Ya ummati, ya ummati, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Hei umatku, jika kalian melewati taman surga, mampirlah. Jika kalian melewati taman surga, mampirlah.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan kok terus menjadi sesuatu. Kenapa? Saya berubah. Iya berubah. Tadi begini kok sekarang begitu gitu kan? Ojo. Oke. Nah nyampaikan sampai ke Nabi kan harus untuk gaya bagaimana gitu? Gaya titik. Ya nggak usah banyak. Yang undang kanjeng Nabi SAW, jika kalian melewati taman surga mampir. Ini undangan dari kanjeng Nabi. Makanya orang yang betul-betul beriman, kalau datang pengajian bukan karena diundang oleh majelis Al-Istiqomah, bukan karena diundang oleh ustadznya, bukan karena diundang oleh panitia, bukan panitia manapun, majelis manapun, bukan itu yang mengundang. Yang mengundang adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nawaitunya dari rumah kanjeng Nabi, kalau badhe rawuh ke majelis jenengan. Kanjeng Nabi, saya mau datang ke majelis Anda. Kanjeng Nabi, saya akan penuhi undangan Anda. Lain pahalanya. Dari awal malaikat yang nyatet bingung ini tamunya kanjeng Nabi, servisnya bagaimana? Pahalanya seperti apa? Kalau cuma undangannya dari majelis taklim Al-Istiqomah, majelis taklim Jumlah, majelis taklim apapun itu, ganjarannya nggak sebesar kalau kita bilang saya mau rawuh diundang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya siapa yang masuk ke majelis seperti ini, di majelis sholat ala Nabi Sallallahu, di majelis zikir, di majelis qiraatul Quran, di majelis ta'allum wa ta'lim, majelis yang zikir, ta'lim, belajar, mengajar, baca Al-Quran, majelis belajar ilmu fikih, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu haji, ilmu umrah, ilmu macam-macam tadi. Siapa yang masuk di sana, dia masuk ke taman surga. Dan surga itu sifatnya la hasad fi, tidak ada hasad di dalamnya. Satu dengan yang lain tidak ada iri dan dengki, tidak ada yang memusuhi di surga. Tidak ada namanya orang sumpah di surga. Tidak ada orang mikir dunia. Makanya saya tantang dengan semua sekarang juga buktikan sabda Nabi ini benar atau salah. Jenengan ada di taman surga. Sekarang silahkan semua pikiran yang gak enak datangkan sekarang juga. Coba semua pikiran yang gak enak jangan pikirkan sekarang, datangkan sekarang juga. Kira-kira bisa buat support atau gak bisa? Coba paksakan sekarang datang. Bisa datang gak pikiran yang gak enak? Saya tantang loh ini, ayo. Ini gak main-main, Pak Miki coba 20 tahun Anda tinggal di sini, semua support Anda pikirkan sekarang juga. Semua yang gak enak, semua yang gak enak, bayangan yang paling menakutkan, ditinggal suami, bayangan yang paling gak enak, apapun itu datangkan ke sini. Saya jamin tidak mungkin bisa. Kalau toh datang nggak sampai hati, cuma di sini aja nggak bisa rusak hati. Ya nggak bisa rusak hati. Betul atau salah nih? Pernah mikir yang begini? Jarang dendam sama orang kan? Jarang. Coba jenengan lagi enak-enak duduk di kafe, enak-enak duduk di kafe, kopi yang enak. Mungkin di situ sambil makan kue-kue yang enak, duduk sama orang yang enak, yang diobrolkan enak. Terus ingat, tiba-tiba kopi jadi tidak enak, wajah tampan di depan jadi elek luar biasa. Betul atau betul? Tapi di majelis yang seperti ini, saya jamin jenengan ingat-ingat besok mau ditagih utang apapun, bayangkan. Saya jamin tidak mungkin tagihan-tagihan itu masuk dan merusak hati. Enggak mungkin bisa. Kok bisa? Saya juga hari Senin ditagih utang. Tapi nggak pernah bingung. Utang apa? Bayar semen, bayar besi. Karena lagi bangun majelis. Gitu aja kok. Nikmati hidup nyantai karena kita ada di taman surga. Nah, betul kan nggak bisa merasakan yang nggak enak toh? Karena kita ada di taman surga. Nah, hadirin dimuliakan Allah, ini mukadimah. Lihat jam dulu ya. Sudah setengah jam kurang dikit. Ngobrol gimana? Oh, saya belum baca. Tenang, saya nanti bilangnya setelah selesai pengajian saja. Panitia yang kemauan. Nanti kalau saya yang bilang tinggal jalan ke sana, ambil botol minum, gitu aja kok. Walaupun jangan botol besar ya kok. Sama saya begini, kalau sama yang lain jangan begini. Kalau yang itu saya untuk begini. Ya, yang lain tidak begini, Pak.
begini. Saya lebih suka begini ketimbang begitu. Sebab yang begitu itu akhirnya jadinya begitu. Kalau yang begini kan kumpulnya sama yang begini. Kalau yang begini, insya Allah kalau sama yang begitu tidak suka. Makanya biar semua suka, jangan begitu. Makalah begini. Masalah dengan begini dan begitu aja dengan mudah. Begitu banget. Begitu kok repot. Begini kok repot. Makanya ngomong begini jangan dibuat repot. Sebab kalau boten mikir. Nah mikir marah mumat. Cukup jelas? Enggak usah mikir. Ini judulnya aja saya udah lupa. Ya, temanya pengajian ini kan saya kemarin juga lupa. Ini temanya benih hati syarat berkaitan dengan ilahi. Yang buat saya sendiri saya juga lupa. Untung ditulis. Ya untung ditulis. Nanti kajiannya nanti saja. Biar berseri. Nanti kalau majlis ini nggak selesai, insya Allah kalau ada waktu bulan September saya mau ke Hongkong lagi. Kalau diundang sama teman saya. Tuh yang majlis Junwong itu katanya mau undang saya. Katanya gitu ya. Cuman katanya kok tapi nggak ngerti. Kelihatannya ustadznya kalau label begini mereka nggak suka kok. Begitu Mbak Ana? Oh boten. Ya itu lari Ponorogo Mbak. Begitu boten. Nanti halus ngadipin yang Solo. Nanti kalau udah keluar Ponorogonya asli treok yang keluar. Nah betul Mbak Ana jangan tersinggung ya Mbak Ana deh. Pasti Ana jangan tersinggung. Nawa itu nyinggung jenengan. Ini anak banyak jangan marah loh ya. Saya itu kalau jangan kroyok mati di tempat ini. Kroyok segini banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini belum ngaji, baru baru pemanasan. Alhamdulillah baru roto panas. Ruangan ber-AC, AC-nya enak. Di luar panas, di dalam dingin. Kenapa? Ini ada di taman surga. Jadi memang dinginnya itu enak, dinginnya tidak menyakitkan. Hadirin, mau nanya boleh enggak? Pertanyaan yang sudah disampaikan oleh banyak ustaz. Tapi saya mau ulangi pertanyaan ini untuk saya dan hadirin semuanya. Pilih surga atau neraka? Yakin? Gak salah pilih. Surga itu gak enak loh. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Betul kan? Pilih surga atau neraka? Surga. Yakin? Pengen masuk surganya nanti cepat atau lambat? Itu cuma nanya, pengen masuk surganya cepat atau lambat? Cepat. Berarti lebih cepat, lebih baik. Coba direnungkan dulu jawabannya. Pengen masuk surganya cepat atau lambat? Ada yang lambat, ada yang cepat. Mesti kalau saya bilang masuk surga cepat, bayangannya cepat mati, begitu kan? Ya, itulah salahnya kita sejak kecil. Salah. Masuk surga cepat lambat gak ada hubungannya dengan mati. Kenapa? Karena surga itu bukan setelah mati. Setelah mati itu kubur. Habis kubur baru bangkit dikumpulkan di mahsyar. Di mahsyar kumpul, kemudian nanti ada hisab atau perhitungan amal. Setelah itu ada titian di atas siratal mustaqim. Baru di situ surga atau neraka. Jadi kalau ada di kubur itu nikmat kubur. Nikmat kubur itu cuma sampel dari nikmat surga. Nah nanti manusia itu ngantri masuk surganya cepat atau lambat. Ketika berjalan di siratal mustaqim, saat berjalan di siratal mustaqim, ada yang secepat kilat, ada yang berangkat nggak sampai banyak yang ngegantol malaikat akhirnya masuk neraka. Lah kita pengennya nanti masuk surganya cepat atau lambat? Mampir atau langsung? Langsung ya. Gak mampir. Syaratnya satu, di dunia jangan mampir. Di dunia jangan mampir.
Jujur saja kita ini masih suka mampir ngerasani. Betul? Ciri-ciri orang yang ngerasani gaya pengajian. Gaya pengajian tapi ngerasani dulu sore heran tapi gayanya sok pengajian. Udah kenal sama mbaknya itu belum? Oh iya tahu. Astagfirullah. Pernah dengar ya Pak Edi kan? Astagfirullah. Orangnya itu begini-begini. Astagfirullah. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah. Gusti, masya Allah. La ilallah. Astagfirullah. Kayaknya astagfirullah. Masya Allah. Na'udzubillah. Tapi ngerasani. Dosanya double-double. Kalau ngerasani dengan sadar semongso awal selesai. Astagfirullah. Na'udzubillah. Itu ya aja. Jelek itu mirip dengan orang yang begini loh. Contoh. Cuma contoh, misal ada satu orang duduk di kafe, misal, kemudian minta botol bir, ya, minta botol bir. Dia kebetulan muslim tapi untuk gendeng sedikit gitu. Begini. Terus dia ngomong gini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Padahal ini bir. Dia mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya mau nanya, kinten-kinten malaikat bingung nopo boten? Bingung. Kata malaikat kurang ajar. Ya kok jelas-jelas arep mendem mau mabuk kok mengucap dengan nama Allah. Mabuk. Alhamdulillah. Jadi ada malaikatnya. Itu dosanya double kan mending yang satu mendem sama mabuk. Cuman dia nggak baca Bismillah. Ya, dia mabuk nggak baca Bismillah. Tahu nih bir, dia langsung aja. Gak ucap Alhamdulillah. Saya ucap ya. Meskipun tadi buat sampel ucapnya dalam hati. Ucap Bismillah, ucap Alhamdulillah. Nah ini mending yang mendem gak baca Bismillah, gak baca Alhamdulillah, ketimbang yang mendem baca Bismillah, ucap Alhamdulillah. Itulah makanya hukum membaca basmalah ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat mubah, yang kelima haram. Wajib ketiga dalam surat Al-Fatihah. Makanya kalau cari imam sholat yang pakai Bismillah. Bertahap. Ya, itu kan ada yang nggak pakai Bismillah yang langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang langsung tapi tetap pakai ucapnya pelan. Karena mazhabnya bukan Syafi'i. Nah, apa-apa kalau begitu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu orang yang dengan sengaja nekat saya tidak mau baca Bismillah. Dengan bangga itu ucapnya Alhamdulillahirabbil alamin. Semua orang yang Bismillah. Nah model begini adanya di Indonesia. Kalau di luar negeri nggak ada. Di luar negeri entah di Mekah entah di Madinah langsung Alhamdulillah tapi Bismillah dibaca pelan-pelan. Nah yang di Indonesia dimodifikasi. Ya semua aliran itu kalau masuk Indonesia dimodifikasi. Yang namanya kalau kita ke Mekah itu pakainya Imam Masjidil Haram ya pakai jubah. Begitu masuk Indonesia pakai cingkrang. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang namanya sholat itu merapatkan softnya rapat. Di Indonesia merenggangkan soft. Jadi bukan merapatkan soft tapi merenggangkan soft. Padahal judulnya itu rapatkan softnya dirapatkan dan diluruskan, bukan softnya direnggangkan dan injak kaki temanmu. Nggak ada. Jadi model injak sikil sama menggangkan ini cuma ada sholat gaya Indonesia. Di luar negeri sholatnya itu merapatkan
soft dan yang bijak sikilin gori risih. Makanya dulu Pak Lek saya pernah sholat Jumat kakinya doyak sama yang di sampingnya. Dan Pak Lek saya ngerapot doyak lagi, ngerapot lagi, doyak lagi. Nanya langsung dicetaknya. Akhirnya begini salahin dewe dan tidak sikilin wongi. Wajib baca bismillah dalam surat Al-Fatihah. Kemudian haram baca bismillah untuk maksiat. Mau zina baca bismillah, di situ haram. Mau makan babi baca bismillah, di situ haram. Mau menyembelih babi baca bismillah, di situ haram. Dia mau minum khamr baca bismillah, di situ haram. Untuk semua perbuatan yang haram baca bismillah, di situ haram. Termasuk istri dilarang keluar rumah oleh suami, keluar rumah dan selamat tak baca bismillah, niku haram. Termasuk maling, mau maling dia biar gak ketonangan dia baca bismillahirrahmanirrahim, itu juga haram. Termasuk koruptor mau tanda tangan baca bismillah, di situ haram. Haramnya double. Haram. Yang ketiga makruh. Makruh itu apa? Kalau ditinggalkan justru dapat pahala. Kalau dikerjakan justru tidak berdosa. Enggak berpahala tapi tidak berdosa. Kalau ditinggalkan dia berpahala. Untuk apa? Untuk amal-amal yang hukumnya makruh. Amal yang hukumnya makruh itu khilaf. Kalau di Mesir rokok itu haram. Kalau di Indonesia rokok itu sebagian haram, sebagian makruh, ya kan? Gak ada yang halal, makruh atau haram. Kalau saya untuk rokok tergantung. Kalau rokok depan ibu-ibu hamil haram. Rokok depan anak-anak haram. Rokok di masjid super haram. Rokok di pengajian super haram. Rokok mengganggu yang ada di sampingnya yang lagi sakit jantung cepat itu haram luar biasa. Nanti konsolnya jantung dan apa? Itu haramnya luar biasa. Di lain tempat-tempat yang begitu rokok itu hukumnya makruh. Semisal dia rokok di ruang khusus rokok itu hukumnya makruh. Di rumah dia rokok di tempat khusus rokoknya hukumnya makruh. Di jalan dia rokok nggak ganggu yang lain hukumnya makruh. Nah jangan sampai untuk rokok yang makruh Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Nah, untuk hal yang makruh, rokok juga makruh. Termasuk misalnya kalau ada makanan yang panas, makan yang panas kan makruh ditiup, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Makanan yang panas itu juga makruh. Kemudian yang keempat, hukumnya mubah. Mubah artinya tidak ada contoh sunnahnya, tapi dia niat yang baik. Kalau dia amalkan Bismillah ini untuk hal-hal yang tidak dilarang, yang tidak dimakruhkan, yang tidak diharamkan, maka suatu yang mubah ini nilainya pangkatnya naik jadi sunnah. Contoh, tidak ada ajaran Nabi pakai sandal baca Bismillah, nggak ada. Nah kan, pakai sandal baca Bismillah. Atau misalnya ya, jenengan naik bis melangkahkan kaki pertama baca Bismillah, itu nggak ada hadisnya. Atau misalnya jenengan lagi jalan-jalan mau nyebrangkan anak kecil, pegang tangannya anak kecil baca Bismillah, itu tidak ada dalil yang melarang ataupun yang menyuruh. Itu namanya mubah, boleh saja. Nah jenengan karena ini perbuatan yang baik, sebagaimana disebutkan dalam hadis, kullu amrin bi la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal. Setiap perbuatan yang baik gak diawali dengan bismillah, maka seperti orang yang cacat kakinya, artinya kurang barokahnya, kurang sempurna amalnya. Ketika menyeberangkan anak, pegang tangannya baca Bismillahirrahmanirrahim, itu dapat pahala sunnah meskipun amalannya mubah. Yang terakhir, yang kelima adalah amalan sunnah. Amalan sunnah. Amalan sunnah itu apa? Ya mau makan baca Bismillah, mau minum baca Bismillah, mau tidur baca Bismillah. Jangan kalau mau tidur siap mati atau belum siap mati? Siap mati. Makanya doanya bagaimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku akan hidup nanti kalau bangun lagi.
pagi yang tidur siang nanti, anehnya mau tidur kok ingatnya kegiatan yang tidak nanti, kegiatan nanti kalau tidur ingatnya hal-hal di luar akhirat, bahkan mau tidur ingatnya pengen mimpi ketemu artis. Itu masa penting. Sekarang kalau yang udah menikah mau tidur ada tren model baru. Apakah itu ngerasani sebelum tidur? Mau tidur ya berdua dengan suaminya, Pak. Iya mak, bukan pas mama. Kalau di sini apa? Pas mami. Ini. Iya nih, hanya mie godok mie goreng. Iya nih, ini pi sama mie. Pi udah dengar berita belum? Berita apa nih? Gitu kan? Nah ini mie di sini. Si mami ini ceritakan keburukan orang lain kepada suami menjelang tidur. Nah anehnya suaminya, oh iya saya juga begitu mengerti. Bapak iya bodoh baik ini mau tidur bukannya tobat, bukannya istighfar, mau tidur tambah siap. Yang model begini banyak atau sedikit? Banyak. Kalau suami istri si sampingnya, kalau mbak-mbak sambil teleponan dengan temannya. Ya Pak, ya Pak. Kalau mau tidur gosip toh. Bukan bismika Allahumma ahya, bismika amut, bismika Allahumma gosip. Jadi dosanya double. Mulai nanti malam mau tidur jangan gosip. Tapi halo Mbak, halo, yuk untuk dosa ya Mbak, ya istighfar yuk. Awalnya dewi itu dosanya kan Mbak yuk. Masya Allah, astagfirullah. Siap Mbak ya, siap engkau nanti tolong ke doa Nabi Mbak. Ini cuma contoh, jangan dipraktekkan begini. Prakteknya terserah ya. Itu sunnah baca doa mau tidur. Mau makan baca bismillah. Kalau dia lupa, ingatnya di tengah-tengah atau di akhir baca bismillah awalahu wa akhirahu. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Tergantung dua-dua boleh. Bismillah awalahu wa akhirahu boleh. Bismillah fi awalihi wa akhirihi juga boleh. Baca yang seperti itu maka pahalanya baca basmalah dapat. Saya mau sedikit cerita, dengan mungkin udah pernah mendengarkan, tapi saya ulangi lagi boleh? Masalah bismillah ini, pernah ada satu orang wanita punya suaminya bandel, gak mau pengajian. Biasanya kalau di Indonesia begitu ya, yang rajin para istri, suami-suami kurang rajin. Kita buktikan jenengan itu tipe ngeyelan nomor nurutan. Pak Sesuatu, kalau wanita suka ngeyel biasanya kemungkinan surga atau neraka. Bukan saya yang ngomong. Kata Pak Sesuatu, wanita suka ngeyel biasanya tipe calon neraka. Dan jenengan ngeyelan nomor nurutan.
Bu pijeti, Bu keroi, Bu ojo metu nek ora wae kancanan aku, Bu aku tak rabi meneh. Itu namanya nurut. Kok teriaknya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan semua bareng-bareng sama Nabi sallallahu masuk surga nanti ya. Enggak usah pakai antri, langsung rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat jam dulu. Kurang 25 menit lagi. Pertandingan babak pertama usai. Saya belum cerah, baru mungkar. Begini belum ceramah. Soalnya ceramahnya babnya benih hati ya. Nah ini babnya baru mungkar dimana. Biar kita ngerti itu fadilahnya cari ilmu, majelis ilmu. Nah inilah taman surga. Kumpulnya kita di sini coba satu dengan yang lain saling sayang, saling cinta ya kan? Saling senang, wajah-wajah senyum. Gak ada kan Minggu? Gak ada. Yang di luar biasanya kalau ketemu, kalau di sini ketemu dipaksa-paksakan asal. Dipaksa-paksakan. Kenapa? Karena ada di taman surga. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ya, mereka itu duduk nanti di dipan-dipan di surga, saling menghadapkan menghadapkan wajah dan wajahnya tersenyum. Ciri-ciri penghuni surga untuk kedua kalinya, biar dengan kira-kiranya lebih besar, ciri-ciri penghuni surga itu mesra. Murah senyum. Yang murah renggut berarti penghuni yang murah senyum penghuni surga. Jenengan banyak mesem nopo renggut jujur. Ini menurut data yang saya kumpulkan di Indonesia, pengaduan bapak-bapak banyak suami itu yang mengadukan para istri suka merengut. Suka merengut kepada suami, suka mesem pada temannya suami. Itu pengaduan bapak-bapak di Indonesia. Para istri itu suka dandan kalau keluar rumah, suka ngelomprot kalau di dalam rumah. Pakai daster juga yang lobang. Itu pengakuan bapak-bapak di Indonesia. Para istri itu tampil cantik, pakai lipstick, pakai make up kalau pergi ke kondangan, pergi ke pengajian, kalau dalam sebuah acara arisan keluar rumah. Tapi kalau duduk menghadap suami, para istri itu tampilnya ya sakoyo no. Betul. Sehingga jangan salahkan para suami, karena para suami setiap keluar dari rumah yang ditemui yang seger begitu pulang ketemu yang sebab akhirnya sang suami kecantol sama yang seger. Jadi yang salah siapa? Di rumah semua salah. Bukan ini perbaiki ini. Soalnya banyak kasus rumah tangga itu kan gara-garanya begitu. Ya kan? Nah, besok-besok kalau pulang ke Indonesia ketemu suaminya maaf. Itu kan menyenangkan. Mau minum teh, gitu kan? Atau kopi mas? Karena suaminya lihat istri yang begitu, apapun yang kau sukakan, jika dari tanganmu indah dan enak rasa. Nah, Masya Allah ini istri yang luar biasa, suami yang luar biasa. Kemudian istrinya dandan, mas gimana aku mas? Gimana? Sang suami menjawab, oh istriku, begitu banyak wanita cantik yang aku lihat, tapi tidak ada yang secantik parasnya. Terus kan ya, ada temennya suami dengar, suaminya pergi, kemudian sang temen tanya, masuk bujumu kayak tak harusi. Kenapa aku sih kok bentuk Inggris dan dihapus tiba-tiba dijujuri? Saya mau nanya sama ibu-ibu semua, yang lebih suka yang jujur atau yang dusta? Betul? Oke, nanti jenengan dandan rapi tanya sama suami, gimana penampilan gue? Jenengan seneng atau marah? Marah. Kalau sama itu belek, terus itu kok ini penghargaan belas kok ya? Kok orang kita ngapus sisi kayak dulu. Kemudian suaminya ketemu sama suami,
Suaminya itu bicara begini, Bu, ya sungguh dulu aku mencintaimu. Dulu aku mencintaimu, tapi sekarang cintaku telah pindah ke lain hati. Marah atau senang? Coba kalau suami kan, Bu, dulu aku mencintaimu, sekarang aku tambah cinta lagi. Senang atau marah? Pastinya marah, dulu aku tambah cinta lagi kok. Bukan tidak mencintaimu lebih, bukan aku tambah cinta lagi. Berarti aku punya cinta yang lain lagi. Itu pinter-pinternya suami ngapusi bojo. Enak deh. Sebentar. Wanita itu kodratnya suka dibohongin, bukan suka dijujur. Betul, makanya Rasul mengajarkan kalau sama istri jangan jujur-jujur banget. Jangan jujur-jujur banget. Rodok-rodok ngapusi demi menyenangkan hati itu pahala. Contoh istrinya nanya, Pak, ya gimana penampilanku? Luar biasa. Istrinya, Bu, ya tau gak bulan di kala purnama? Tonton Pak. Repot kalau zamannya begini ya. Mungkin orang Purwokerto pas bulan purnama mendung terus gitu ya, gak bisa lihat. Tahu gak bulan di kala purnama? Oh tahu. Panasnya bulan di kala purnama itu kan bercahaya, tapi tidak seterang wajahmu di malam hari ini. Allah, senang padahal ngerti harus iya tadi. Padahal ini bojonya lagi apa namanya kalau ngomong itu bahasa Jawa gak enak kan, tidak dipercaya ngomong begitu kan. Itu loh, kain keset tuh ya. Kan lagi begitu terlalu lebay kan, terlalu lebay. Dilebayin suka. Kenapa? Kodratnya wanita suka sedikit dibohongin. Makanya nanti kalau sama suami jangan jujur-jujur banget. Rodok bohong sedikit untuk menyenangkan hatinya. Ingat loh ya, jangan bohongin. Urusan yang begitu, suami nanya, Bu, gimana? Ganteng enggak? Ganteng. Wah, Masya Allah, Pak. Luar biasa. Itu menyenangkan hati suami itu pahala. Nah, kalau jenengan nanti pulang ke Indonesia duduk sama suaminya pagi, teh, kopi, ngobrol, nasi, kita dukung dengan sini ngobrol. Hapus-hapusan dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang lemah, Rasulullah sabda, dudukmu bersama pasanganmu untuk menyenangkan hatinya lebih utama daripada i'tikaf di masjidku ini selama 1 tahun. Asik ya? Cuma ngomong terus suaminya seruput tenang. Gulanya cukup enggak? Cukup, padahal belum dikai gula. Wih, itu pahalanya lebih dari i'tikaf di masjid Nabawi. Sudah cukup jelas? Silakan yang baru berdatangan. Alhamdulillah, selamat bergabung di Majelis Al-Istiqomah. Kayaknya saya udah paham itu. Mewakili dari teman-teman yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semuanya. Semoga Anda dan saya lebih sering dan rajin datang ke majelis-majelis yang seperti ini dimanapun berada. Dan jujur, saya tadi waktu nyebrang jalan itu ya tak turut-turuti, aku nangis gerong-gerong tapi isin. Ya, kenapa gitu ya? Saya lihat semangatnya orang cari ilmu rasa di hati itu terasa. Tapi jujur kalau di Indonesia mungkin dengan nggak serajin ini, betul kan? Nah, ketika di sini kok bisa rajin? Kenapa? Ya itulah, ketika orang itu berada di tempat yang asing, justru dia akan cari teman-teman yang sejalan. Di situ kesetiakawanan, kebersamaan menjadi semakin erat dan semakin kuat. Makanya hawa senangnya datang pengajian itu bisa menggantarkan hatinya orang-orang di sekitarnya. Wong kula kang wonten reget welek ireng terus pokoknya welek sakole gitu ya. Kalau budak yang sakole itu aja bisa merasakan semangat jenengan, apalagi yang hatinya bersih akan bisa lebih merasakan. Karena itu saya ucapkan selamat untuk Anda semua. Iya, hadirin, ini baru mukadimah kok belum selesai ya. Panitia jangan marah ya, nanti ceramahnya ini terakhir saja. Kalau ternyata nanti singgungnya cuma 5 menit, bukan salah saya ya. Bukan salah saya, salahnya waktu. Ya, waktunya yang salah. Sayanya tidak salah. Alhamdulillah saya berdiri
dari mulai tadi kesini berdiri megang mic itu waktunya sudah 1 jam lewat. Sudah 1 jam lewat. Tadi kalau berarti jam 1 kurang 1/4 itu total ceramah saya 1 jam setengah. Sekarang udah jam setengah 1 tepat, berarti kurang 15 menit lagi berhenti. Keras bos. Keras sami enggak tuh? Bukan, keras ngomong pun. Keras banter terkuping itu. Semangat terasa ya? Ya, alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini azan zuhurnya jam berapa? Jam 1. Mau ditempatkan jam 1 atau jam 1 kurang 1/4? Tanya sama panitia yang berwenang, saya nggak tahu. Di sini kan ada syarat dari masjid ya. Jam 1 ada. Oh ya, berarti 1 kurang 7 nggak apa ya? 1 kurang 15. Harus 1:15 peraturan dari masjid. Nanti kalau dilanggar kan salah ya. Kurang berapa ini? 15 menit. Pertanyaan, enaknya figuratifnya nanti dibaca atau dilanjutkan ceramah saja? Dibaca atau ceramah saja? Dibaca ya? Dibaca. Jadi ceramahnya lain waktu. Saya belum ceramah. Saya ini belum ceramah. Saya kasih opsi pilihan, tapi terserah kepada Anda semua. Pilihan panitia saya kasih pilihan. Ya, doa tetap nanti ada doa. Pilih mana? Saya kasih ilmu plus doa, atau ilmunya cukup sekian, nanti baca wirid terus sama doa. Pilih semuanya, pilih semuanya. Iya. Langsung dulu. Repot juga ya. Gitu aja kok repot. Gitu aja kok. Loh, saya ini nggak repot-repot. Cuman kan saya ngomong sampai jam 1, panitia nggak boleh karena masjid nggak boleh. Yang repot bukan saya, masjidnya Sebentar. Udah sekarang ini temanya udah ini tuh nggak dibahas, saya salah ya. Bening hati, syarat kedekatan dengan ilahi. Syarat masuk bis apa? Pakai apa itu? Matador. Terus pokoknya pakai itu gitu ya. Bayar masuk bis pakai kartu. Masuk apa tadi? Ketenteng ya? Bojeng itu bawahnya ya? Ya, itu apa namanya, kereta yang kecil gitu kan ya, bentuknya bis. Itu pakai apa? Bayar koin. Syarat masuk untuk ikut kereta MTR yang cepat itu ya, pakai apa? Pakai kartu. Nah, kalau jenengan nggak punya kartu, kira-kira masuk ke bis diusir atau nggak diusir? Diusir. Nah, mau masuk bis yang mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang jarak dekat saja dibutuhkan syarat harus punya kartu. Mau pakai handphone harus ada kartunya. Kartunya harus ada pulsanya. Kalau handphone ada kartunya, tapi ternyata kartunya itu SIM card Indonesia, mau dipakai di sini nggak diaktifkan roamingnya, kira-kira bisa atau nggak bisa? Tidak bisa. Handphone sebagus apapun, casingnya bagus, mereknya bagus, kalau kartunya mati, handphonenya nggak bisa dipakai. Jadi biar handphone ini bisa dipakai, yang nomor satu paling penting bukan perangkat kerasnya, bukan casingnya, bukan mereknya. Yang nomor satu adalah kartunya. SIM-nya itu berfungsi atau tidak. Manusia yang penting bukan parasnya, manusia yang penting bukan casingnya, manusia yang penting itu bukan gagahnya, manusia yang penting bukan gantengnya, manusia yang penting bukan mereknya. Purwokerto, Solo, Purwodadi, Jember, Madiun, Ponorogo, Kediri, Tulungagung, Surabaya dan sekitarnya, bukan itu. Yang penting adalah SIM-nya, dan SIM itu adalah hatinya. Jadi manusia yang paling penting adalah hatinya. Makanya Allah lewat Rasul telah bersabda sallallahu, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum wala yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah enggak melihat kepada paras kalian, bentuk
hati kalian dan niat-niat kalian. Cuman sayangnya tiap hari mbak sibuk membersihkan jasad, tiap hari sibuk dan tiap hari kita kurang menyibukkan untuk bersihkan hati. Secantik apapun jenengan, seganteng apapun saya, kalau hati jadi tengkorak berbahaya. Jenengan pilih kalau ada tokoh nasional, orang beken, orang terkenal, terus yang jenengan tersanjung kan? Kok saya dipandang sama orang beken begitu kan? Orang terkenal kok mandang saya, tersanjung nggak? Tersanjung. Pertanyaan saya, tersanjung? Kalau dipandang Allah senang nggak? Senang. Tujuan kita biar dipandang Allah. Dan Allah itu yang dipandang hati. Kalau hatinya bagus, pandangan Allah penuh cinta. Kalau hatinya buruk, pandangan Allah penuh kebencian, amarah. Allah murka. Makanya biar dekat sama Allah itu yang penting, bukan jasadnya. Dekat sama Allah yang penting adalah hatinya. Mana yang lebih baik? Orang sholat yang sombong atau mabuk yang hatinya rendah diri? Orang sholat yang sombong atau mabuk yang rendah diri? Mabuk. Jawabannya orang yang rendah diri, bukan pemabuk. Orang yang rendah diri. Ini pasti betul, nggak mungkin salah. Imam masjid yang sombong sama pemabuk yang murah senyum, jangan pilih mana? Murah senyum. Sebentar, kita bagi jadi 3 ya, kanan, tengah, kiri. Coba yang paling kanan. Pemabuk, murah senyum, baik hati. Imam masjid, wajah cemberut, perangah-perangah. Pilih yang mana? Pilihannya cuma 2, gak ada yang lain. Yang senyum imam masjid gak dapat nih. Yang ada yang senyum, rendah hati, murah hati, yang baik, pemabuk. Sedangkan yang imam masjid sombongnya luar biasa. Jadi kan pilih yang mana? Jujur saja, kapan kita belajar. Nuraninya pilih yang mana? Yang rendah hati, yang senyum tadi kan? Yang tengah pilih yang mana? Murah hati, masa senyum, rendah hati. Murah senyum. Yang sebelah kiri saya pilih yang mana? Rendah hati, murah senyum. Oke, itulah naluri manusia, lebih menyukai orang yang hatinya bersih ketimbang orang yang hatinya kotor. Makanya nanti kalau ada pemabuk yang murah senyum, lomo gitu kan, pasti masyarakat ngomongin begini, Masya Allah itu orang baik sekali, moga-moga cepat sadar dalam dunia, kan begitu, betul kan? Tapi kalau ada imam masjid yang sombong, gila nih imam masjid kok sombong ya, dan mati ganti seliannya. Doanya jelek, betul kan? Terhadap yang rendah hati doanya bagus. Terhadap yang sombong doanya buruk. Kenapa? Karena syarat mutlak untuk dekat sama Allah tidak ada kesombongan. Rasul telah bersabda sallallahu la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga manusia yang dalam hatinya ada sifat sombong sekecil apapun. Sekecil apapun sombong tidak mungkin bisa masuk surga. Gaya sholatnya luar biasa. Allahu Akbar. Batal. Ini sholatnya begini batal nih. Allahu Akbar mantap lagi. Batal. Soalnya dia bicara dalam sholat. Orang sholat gak boleh bicara. Nangis bagus, nangis boleh. Kalau nangis cukup gini. Itu namanya nangis. Air mata boleh keluar, tapi mulut tetap dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagus bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tahu sholatnya? Sholatnya apa? Batal. Ini orang yang sholat begitu. Mudah nggak ya? Masih ada 7 menit. Sabar ya. Saya jadi gak enak hati. Maafkan saya ya. Waktunya cuma sebentar.
Yang salah waktunya bukan jenengan, bukan panitia, bukan saya biasanya cukup ya. Masuk naik ke dibutuh jamnya itu. Hadirin, imam meskipun sholatnya terus nangis gerong-gerong, tapi habis sholat orang yang sini sholat kayak aku. Ini model-model nyicipin rokok. Model-model nyicipin rokok. Kenapa? Dia menyombongkan diri bukan dengan hartanya. Dia menyombongkan diri bukan dengan pangkatnya. Orang yang menyombongkan diri dengan hartanya itu sombong dan dosa. Orang menyombongkan diri dengan pangkatnya itu sombong dan dosa. Orang yang menyombongkan diri dengan ketampanan dan kecantikannya itu sombong dan dosa. Dia lebih diri menyombongkan diri dengan taatnya. Saat kamu calon surga menganggap merokok. Ini yang model begini, calon-calon yang nyicipin neraka. Sebab ada peraturan, di bis ada peraturan masuk pakai kartu, di surga ada peraturan orang sombong tidak boleh masuk surga. Sekecil apapun kesombongan ada dilarang masuk surga. Pribun. Jadi yang penting gimana? Hati yang bersih, syarat dekat dengan ilahi. Hati yang bening, bersih, bagus, syarat dekat dengan Allah. Makanya biar hati kita bersih itu diperlukan 4 komponen. Tombol hati ono 5. Nah kalau 5 itu dijalankan kan dengan kangelan. Saya kasih 4 saja lebih gampang. Mau? Nomor 1, taqlilul ta'am, mempersedikit makan. Makan gak usah banyak-banyak, sedikit saja. Sedikit, 5 menit kemudian sedikit. Wah itu gale begitu. Sama juga sedikit. Seperti siapa? Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu pergi ke Imam Malik, pimpinan mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i rahimahumullah. Keduanya ini Imam Malik kalau makan itu cuma di waktu sahur dengan secuil kurma, dan minumnya cuma di waktu berbuka cuma dengan seteguk air. 14 hari sekali baru ke toilet. Itu Imam Malik. Kalau jenengan lan saya lan kula, kita ini habis makan lagi. Habis makan lagi. Makanya jam ke masjid, jam ke pengajian sama jam ke toilet lebih banyak jam ke toilet. Sedangkan makanan itu sumber untuk memperburuk hati. Makanan yang halal banyak buat hati jadi keras. Apalagi makanan yang syubhat dan haram. Makanya makan gak usah banyak. Irit lagi. Irit kan? Irit. Taqlilul ta'am. Yang kedua, taqlilul manam. Tidurnya sedikit saja. Gak usah banyak. Yang ketiga, taqlilul kalam. Kalau ngomong gak usah banyak. Kecuali nyampaikan ilmu, menasihati orang. Ngomong sedikit, gak usah ngomong yang banyak-banyak. Ngobrol gak ada manfaatnya. Yang gak manfaat yang bagaimana? Yang tidak mendatangkan pahala itu tidak manfaat. Kalau yang berdosa pasti tidak boleh. Yang tidak mendatangkan pahala saja jangan diomongkan. Sehingga Rasul bersabda, orang yang beriman itu adalah falyaqul khairan au liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia itu ngomong yang baik. Kalau nggak bisa diam saja. Jadi sedikit ngomong. Nih yang keempat ini paling gampang. Wa'tizalul anam, menjauhi pergaulan dengan kebanyakan manusia. Bergaulnya sama yang suka ngaji, sama yang rumpi. Jangan ada orang ngerasa nih tinggal pamit permisi ya, saya lagi ada perlu. Oh ya silakan, kan nggak kroso loh. Lagi ada perlu alus kalau nih. Nanti kalau temennya nanya, perlu ini jangan loh. Jadi gali apa yang direbui. Enggak kamu itu keperluan saya, kepentingan saya meninggalkan dirinya dan meninggalkan dirimu. Dan untuk rasanya itu dosa. Kalau sama sahabatnya terang-terangan gak apa-apa, sama orang lain permisi sama ninggalin jenengan, yang jenengan tukang ngerasani ya dosa kan. Jangan-jangan nanti sombong. Nah yang halus saja, permisi saya lagi ada perlu sebentar ya, mohon maaf ya saya di sini lama-lama. Keperluannya apa? Di hati balik meninggalkan awakmu dulu. Itu kepentingan dan keperluannya. Nah hadirin dimuliakan Allah.
bola ya, bisa 0-0 gitu ya. Babak terakhir nih menegakkan, tinggal 3 menit. Sedikit makan, sebentar lagi Ramadan, manfaatkan puasa itu bukannya sedikit, sahurnya sedikit. Sedikit tidur, manfaatkan sebentar lagi Ramadan. Fenomena aneh umat Islam sekarang kalau Ramadan bukan bulan ibadah, Ramadan bulan tidur. Di musola isinya orang, di masjid isinya orang, di kantor banyak orang. Alasannya lagi terus pakai dalil sabda Nabi, "Shaim ibadah." Tidurnya orang yang puasa ibadah. Ini orang kurang ajar. Bahwa sabda Nabi itu disampaikan pada sahabat. Sahabat itu karena ngerti pahala puasa, ibadah, amal soleh dilipat gandakan. Sahabat pagi nggak tidur, siang nggak tidur, sore nggak tidur, malam nggak tidur. Sahabat nggak tidur terus, ibadah terus. Kanjeng Nabi SAW kesian kepada sahabat, makanya beliau bersabda, sahabatku, kalian tuh tidur kayak bukan tidur bentar. Buat model-model sahabat, tidurnya kalian yang berpuasa seperti ini itu adalah ibadah. Makanya sahabat tidur sebentar, bangun ibadah lagi. Nah sekarang umat Islam kualik, esok ibadah, awan ibadah, sore timur ibadah, malam gak ibadah, giliran tidur ngakunya ibadah, kurang ajar. Shaim ibadah itu buat orang yang rajin ibadah. Masih ada 1 menit setengah. Nah, sedikit makan, sedikit tidur, dan yang penting bersihkan hati. Jangan sampai nih, nanti aja kalau hari raya saya mau maaf-maafan. Ini berarti selama Ramadan tidak akan dapat berkah. Karena di hati masih ada kedengkian, masih ada dan masih ada kebencian. Untuk jenengan yang disakiti oleh siapapun, disakiti oleh kaum pria, tolong maafkan mereka semua. Jangan dendam kepada kaum pria. Saya kasih tahu sebuah rahasia. Wanita itu 90% hidup dengan perasaan. Betul? Akal cuma dipakai 10%. Kaum pria hidup dengan 90% akal, yang 10% perasaan. Makanya wajar banyak pria tidak berperasaan. Wajar banyak pria tidak berperasaan, dan banyak sekali wanita mudah dibohongi karena wajar kebanyakan wanita tidak berakal. Wanita itu hidup dengan perasaan, karena dia dengan perasaan makanya akalnya tidak bisa berpikir jernih. Makanya ketika wanita jatuh cinta, perasaan menguasai akal. Karena itu mau Ramadan, jangan perasaannya itu digunakan menguasai diri sehingga tidak mau memaafkan, tidak mau meridhoi, tidak mau memberikan cinta dan kasih sayang. Jadikan kita jangan terbelenggu oleh perasaan siapapun yang menyakiti, entah itu mantan suami, entah itu suami, entah itu mertua, entah itu sahabat. Maka maafkan. Kenapa? Pintu untuk mendapatkan maaf ya Allah, maafkan manusia yang berhubungan denganmu. Siapa tidak memaafkan sekitarnya, pintu maaf Allah ditutup selama-lamanya. Mesti kita gaya. Lahir ya Pak. Coba kalau Allah jawab juga gitu, sakit hatiku Allah ngomong gitu. Aku yang menciptakan kamu, aku yang kasih makan, aku yang kasih minum, aku yang mengurus, tapi ternyata dia bermaksiat kepadaku di hadapanku. Kira-kira geger buatan? Geger kan? Allah saja mau memaafkan, yang berikan segala-galanya mau memaafkan, apalagi Anda terhadap sama manusia. Beningkan hati, hapus dendam. Kunci kata-kata terakhir sebagai penutup sesi yang satu ini, sebelum dilanjutkan sesi nanti setelah sholat zuhur, kuncinya ada satu. Siapa hidup dengan benci, maka hidupnya pasti akan penuh dengan kesedihan dan ketidakenakan. Siapa hidup dengan hati yang cinta, hidupnya pasti akan enak luar biasa. Buktikan dan praktekkan. Saya tidak mau banyak ngomong. Silahkan Anda rubah hidup dengan cinta pada siapapun, maka hasilnya hidup itu enak, seger, penuh semangat. Kemana-mana ketemu orang yang ada cuma
asik. Tapi kalau hidup ada dendam, ada benci ke semua orang, Muhammad pindah sana. Sampai sana kalau pindah sana. Sampai sana kalau pindah sana akhirnya muter-muter umat. Demikian, semoga kita bertemu kembali nanti pada duhur ya, insyaallah. Dilanjutkan, terima kasih segenap panitia Majelis Al-Istiqomah dan Anda semua. Maafkan saya. Maafkan enggak? Baru diajari jangan dendam. Maafkan ya. Kira-kira ada manfaatnya enggak yang disampaikan? Banyak. Insyaallah nanti kita sambung lagi ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Jazakallah khairan jazaa kepada Habib Novel. Demikian tadi tausiah dari Habib Novel, semoga dapat bermanfaat bagi kita dunia wal akhirah dan dapat meningkatkan kualitas iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara yang selanjutnya yaitu beri sholat duhur. Untuk ukti-uktilah yang belum mempunyai wudu, silahkan mengambil wudu terlebih dahulu. Untuk acara nanti siang kita akan bikin virtual latif, dan bagi sahabat semua nanti kita akan bagikan buku ini. Mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah punya ya, tapi masih banyak juga yang belum punya. Nanti kita akan bagikan buku ini. Jenengan hanya kami suruh untuk mengganti infak sebesar sakman, mbak, sakman deh. Ya. Ini diinfakkan jenengan sedaya sakman mawon. Moga jenengan nanti